Hari ini, Bareskrim sita HP Eki dari rumah Ibtu Rudiana akhirnya terbongkar dalam kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, tentunya kita dapat update menarik dari kasus Vina ini. Diikuti ya, sejauh mana penanganannya, prosesnya, dan pastinya kan sekarang udah tahu nih kubu-kubuan antara ini kasus Vina mengarah ke kecelakaan atau pembunuhan. Nah, yang tahu detailnya dan tampak konsisten edukasinya ini menarik untuk disimak adalah dari Bu Widya mengenai kenapa handphonenya Vina saja yang disita, handphonenya Eki kemana, itu pertama. Kedua, handphonenya kakaknya Vina juga pernah menjelaskan bahwa isi kontak Vina ini adalah hanya keluarga. Kenapa harus dihapus gitu kan? Pasti ada dong kontak-kontak pertemanannya almarhumah Vina. Itu juga kan jadi kejanggalan demi kejanggalan yang terus diungkap. Selain sekarang 7 terpidana sedang diperiksa ulang oleh tim sus, dan diharapkan ini ya disarankan oleh pengacara juga Liga Akbar Dede Riswanto dan Bapak Ibtu Rudiana, mungkin nanti next setelah pra peradilan Sakatatal akan dipertemukan, akan diminta kesaksiannya. Itu yang terpenting ya, mana yang jujur dan mana yang berbohong. Kita simak edukasinya, ini penting untuk disimak dari Ibu Widya. Ya, di situ kan ada yang namanya HP-nya Vina. Ya, kata kakaknya Vina, HP-nya Vina itu cuman tersisa kontak yang namanya keluarga saja. Dari mana kakaknya Vina? Diambil dari mana yang namanya HP-nya Vina? Ya dari Rudiana, ya kan? Ya kan? Nah itu, ya. Itu satu. Kedua, ya, HP-nya Eki ada nggak? Nggak ada. HP-nya Eki ada nggak? Barang bukti pada waktu itu nggak ada. Ya. Bu, ingat umur. Emang umur kenapa ngaruh? Nggak ngaruh, bro. Siapa tahu lo ya yang lebih duluan mati. Ingat. Ya. Nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan. Siapa lo? Emang lo ngidupin gue? Ngelarang-larang gue. Ingat umur. Pakar umur ini orang ya. Ini pakar umur ini. Nah, kedua ya, ingat. Kamu ingat kejadian, jangan ingat umur ya. Kalau kamu masih muda harus banyak ingatan biar nggak pikun ya. Saya yang ingatin. Nah, saya ingatkan. Nah, kamu umur berapa? Ya, saya harus ingatkan ya, ingat umur. Kamu umurnya berapa? Saya ingatkan tentang kejadian yang namanya Vina. Pada saat 2016 ya, HP-nya Vina itu diminta sama kakaknya Marliana. Itu satu ya. Kedua, HP-nya Eki nggak ada, nggak diminta, nggak diambil. Ya kan? Nah, yang ada apa? Samurai. Ya kan? Samurai. Kita ingat kata-kata yang namanya Liga Akbar deh. Mendingan Pak Rudiana jujur aja deh Pak, katanya. Nah, kenapa dia malah disomasi? Nah, ya kan? Ya. Kenapa malah disomasi ya kata-kata Liga Akbar? Liga Akbar pernah meninggalkan kata-kata begini, Liga Akbar terancam disomasi oleh Ibtu Rudiana di kasus Vina ini, walaupun Liga Akbar ini adalah salah satu saksi yang berani mungkin mengungkapkan dari awal kasus Vina ini seperti apa. Lain halnya dengan Ayep yang sudah memberi kesaksian palsu menghilang. Tapi Liga Akbar buktinya sampai sekarang mudah dihubungi, mudah kerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu. Kalau Liga Akbar gimana bisa diajak kerjasama nggak dengan kepolisian setelah kesaksian sebelumnya yang mungkin salah lihat atau gimana, salah ucap, itulah. Kita simak lagi dari update-nya Ibu Widya. Dengan Pak Rudiana jujur aja, ya kan? Itu Liga Akbar lo nyuruh jujur loh, ya kan? Ya nggak mau dia. Itu pada saat dia diwawancara juga dia penuh tekanan. Nah, kamu saya ingatkan ya, karena apa?
kamu pikunan kan orangnya, ya. Sudah bau tanah, dari tanah. Memangnya kamu lahir dari berlian? Ya, bau tanah, kayak bau apa? Ya, bodoh, ya. Kamu harus simak, ya. Kenapa? HP-nya Pina diminta dari Mana Rudiana, dikasihkan. Kontak keluarga udah nggak ada, tinggal tersisa kontak keluarga. Itu kata KP Pina itu semua, ya kan? Kedua, ada nggak di situ HP Eki diperiksa? Nggak ada. Kemana Rudiana naruhnya HP-nya Eki? Percakapan antara Pina dengan siapa namanya Eki itu harus ada. Nggak ada kan? Ya kan? Nah, itu bro. Yang ada apa samurai? Samurai digunakan untuk apa? Bacok orang? Nggak ada. Siapa yang kena bacok di sana? Nggak ada. Ya kan? Seperti kata artisnya Putri Maya Rumanti, si Linda, sama artisnya si Tuan Takur, ya kan? Saya jangan ketipu, Mbak, jangan ketipu, ya kan? Di yang namanya kesurupannya, ya kan? Ini kan berawalan sumbernya itu kan dari semua orang-orang itu yang bersandiwara itu kan. Jangan ketipu, Mbak, kalau saya itu diseret, ya Mbak. Kalau saya diseret itu pasti kulitnya lede semua kan, Mbak, katanya kan gitu kan. Ya ini, ya begitu, pasti lede semua kan, Mbak, ya kan begitu. Kepalanya kenapa, Dek? Ya, apa namanya, dipukul pakai balu gede, ya, dibenturin ke motor bukan ke aspal. Nah itu bro, ya begitu. Itu yang dibuat bahan mereka itu. Nah, terus dokter pada waktu itu pisum nih, ya, pisum. Dua dokter berbeda. Yang satu dokter bilang, yang perempuan itu bilang tidak ada sperma apapun, karena itu ada berupa lendir, ya kan? Itu satu. Kedua, ada dokter yang satu lagi bilang, ya, di situ ada sperma. Ya seperti itu. Isu-isu ngoceh, ya, biar kamu berisik lah, biar kamu nggak tuli, nggak buta hukum, ya. Biar kamu juga nggak bego di Indonesia ini, dibego-begoin sama Rudiana, mau, ya kan? Kamu itu, ya. Bego, makanya dia kurang pengetahuan. Walaupun itu pemberitaan, walaupun itu katanya, ya, setidaknya dia ngedengar, nggak buta banget. Mana berani orang dongkrak masalah ini, dia aja nggak ada konten yang ngedongkrak, ya kan? Begitu bro, kalau cinta tanah air ya dongkrak. Itu satu, ya. Kenapa pisum aja berbeda, itu harus tahu. Nah, kemudian ada orang yang membawa samurai, bilang digunakan untuk membunuh Pina, lukanya karena samurai di mananya. Ingat, ya, ingat, sebelum Hotman Paris itu jadi pengacaranya Rudiana. Gimana tuh dari Ripaldi sekarang kan mengupayakan seperti kata Tal untuk pengajuan PK, karena sebenarnya Ripaldi itu kasus sebelumnya adalah 1,5 tahun karena membawa luka senjata tajam tapi bukan samurai, yang malah dilibatkan ke kasus Pina. Kan lucu ya, jadi nambah beban atau nambah apa ya, nambah karma atau gimana nih si Ripaldi ini tuh. Jadi kayak aduh kasihan deh jadinya. Gitulah gimana kasus Pina ke depannya kalau nanti Ripaldi ini bisa membuktikan kalau dia memang bukan pelaku pembunuhan Pina gitu kan. Dia orang bawa cuman senjata tajam pada saat di lokasi depan mall gitu ya, tapi malah dilibatkan ke kasus Pina Cirebon ini. Kasihan kan gitu. Kita simak lagi seperti apa update-nya dari Ibu Widya. Pina lukanya karena samurai di mananya. Ingat, ya, ingat, sebelum Hotman Paris itu jadi pengacaranya Rudiana, banyak dikuak sama dia. Kesalahan Rudiana itu banyak dikuak sama dia. Sekarang jadi penjilat kan. Banyak Indonesia itu, ya, orang-orang yang kondang itu jadi penjilat ujung-ujungnya. Ya banyak. Ya, nggak hanya di situ saja, ya kan? Ya, jadi penjilat itu banyak.
berlagak santuy jadi menteri itu, menteri ini, ujung-ujungnya penjilat korupsi, ya kan? Itu banyak, sama aja dengan Hotman Paris, ya kan? Ya, Hotman Paris kenapa? Kemarin dia jelek-jelekkan itu yang namanya Rudiana, ya kan? Dia jelekkan itu, dia bongkar, ya kan, semua itu kejanggalan dari Rudiana. Sekarang mana dia? Bela Rudiana. Itu namanya penjilat, bro. Mungkin di sini kalau saya lihat ya, Hotman Paris tuh gimana ya, mengupayakan lah dia bisa pengacara lah, banyak taktik gitu, banyak strategi gitu kan. Tapi dari pertanyaan Hotman Paris kemarin di konferensi pers itu rasanya menjebak Ibtu Rudiana ya, dengan Ibtu Rudiana gelagatnya hati-hati sekali berbicara dan mungkin ada yang ditutupi di situ. Terus di sini kan Hotman Paris sebenarnya lebih ke mendukung keluarga almarhumah Pina, bukan ke Ibtu Rudiana semata seorang gitu ya. Bisa dinilai sendiri aja nanti ke depannya seperti apa hasilnya, tapi dilihat di sini sekelas Hotman Paris saja sangat hati-hati menangani kasus ini. Makanya sekarang pengacara dikerahkan semuanya, dari mulai Otto Hasibuan membela Dede, terus Farhad Abbas membela Saka Tatal, dan mungkin Hotman Paris di pihak keadilan untuk adiknya ini almarhum, kakaknya Pina kan ya, yang mengupayakan adiknya ini bisa jadi kecelakaan murni kah, atau kecelakaannya itu dibuat rekayasa seperti apa gitu. Ini benar-benar banyak pertanyaan di netizen kan, kecelakaan murni kah atau kecelakaannya dibuat seperti apa. Walaupun kalau arah pembunuhan yang di lokasi belakang showroom itu sebenarnya udah nggak ada yang percaya ya. Sebenarnya sekarang kesaksian Aib sudah sangat diragukan lah gitu. Tinggal gimana berupaya ini pelaku yang sebenarnya siapa. Dan semoga Saka Tatal sedang berupaya membebaskan peninjauan keputusan itu PK ya, PK-nya itu Saka Tatal gimana nih ke depannya. Dan dari pihak Farhad Abbas pun mengklarifikasi menerima tantangan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Dan Ibu Titin selaku pengacara dari Saka Tatal menjelaskan ada sumpah yang lebih berat dari sumpah pocong, yaitu sumpah Banujis. Itu tuh tradisi mungkin salah satu hal sakral di Cirebon yang lebih mungkin lebih takut lah gitu dibanding sumpah pocong. Kita simak aja penjelasannya seperti apa dari pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas dan Ibu Titin ini untuk menantang Bapak Ibtu Rudiana. Semakin panas kan? Ya, hari ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan itu. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, nggak salah? Apa gitu? Kalau Saka ya, kalau kepengen Saka tuh emang tujuan Saka itu. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya semua orang tuh terbuka dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya. Kamu bukan pembunuhnya kan? Bukan. Kamu nggak ada hadir di malam pembunuhan itu. Walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan, tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali. Tapi karena Rudiana menantang untuk sumpah pocong, Saka siap sumpah pocong. Saka siap. Ibu Titin tolong siapkan di masjid ritual sumpah pocong. Sebegitu giginya ya Saka ini, dia mengupayakan bahwa dia bukanlah pelaku dari salah satu 7 terpidana itu ya. Dan jika Saka Tatal ini menang, bisa membebaskan 7 terpidana lainnya juga. Dan tampaknya semakin terang benderang dari perwakilan ini yang membela 7 terpidana sedang diusut lebih dalam lagi. Dan ini benar-benar kesaksian Aib ini jadi malapetaka lah buat 7 terpidana sebelumnya ya di kasus 2016 silam gitu. Simak aja kata-katanya, ini benar-benar menurut saya ya
jelas banget gitu arahnya ke siapa yang salah. Dia main tangkap 8 orang lalu disiksa, akhirnya mereka dipaksa mengaku, nggak tahan mereka ini terhadap siksaan, mengakulah. Mulailah menurut pengakuan para terpidana klien kami, dugaan penyiksaan, dugaan pemukulan, disetrum dan apa itu terjadi. Atas dasar apa Rudiana melakukan penyidikan? Sprintnya tidak ada. Walaupun dia seorang anggota polisi, dia mengaku bahwa itu adalah atas suruhan Aib dan Rudiana. Jadi peristiwa itu tidak ada. Rudiana katakan, udah tenang, kamu nggak usah datang ketika ada panggilan sidang juga kepada si Dede. Dani dan Andi itu adalah 2 orang DPO yang berperan katanya memukul, menusuk, memperkosa. Ketika kami masuk lebih dalam, lebih banyak lagi kejanggalan kita dapatkan. Bisa dinilai sendiri bahwa kasus ini mungkin membuat Ibtu Rudiana gelap mata atas kematian anaknya. Kalau memang anaknya yang dikubur itu adalah anaknya pure ya, walaupun masih ada berita simpang siur katanya anaknya Ibtu Rudiana masih hidup nih yang bernama Eki. Dan ini juga Aib nih, kenapa nambah masalah dengan kesaksian palsunya. Jadi kan membuat kasus ini menjadi malapetaka buat 7 terpidana, dan sekarang sedang diupayakan beruntungnya nih dari salah satu terpidana itu Saka Tatal yang di bawah umur akhirnya kan bebas duluan. Jadi nggak dihukum semua seumur hidup. Mungkin ini adalah jalan dari Tuhan supaya Saka Tatal ini bisa membantu rekan-rekannya yang di terpidana seumur hidup itu mendapatkan keajaiban atau kemudahan, syukur-syukur segera dibebaskan. Terima kasih yang udah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Update terus di sini ya, tanggapannya jangan lupa diisi di komentar. Bye.